wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Lala. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan ginjal dan pemeriksaan vesika urinaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalkan, nama saya Dr. Lala. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian perut Bapak dengan genital Bapak. Apakah Bapak bersedia? Kemudian di mana nanti untuk mengetahui dari apakah terdapat trauma pada ginjal, kemudian apakah terdapat jejak atau apakah terdapat kelainan pada genital. Nanti jika Bapak ada nyeri atau tidak enak, nanti Bapak biasa bilang kepada saya ya Pak ya. Kemudian Bapak dipersilahkan untuk pipis terlebih dahulu untuk membersihkan dari vesika urinarianya. Kemudian saya nanti akan meletakkan pada semua alat-alat ya Pak ya. Dan pemeriksaan dilakukan di ruangan yang terang dan cahaya yang cukup terang. Perawat sebaiknya mendampingi dokter selama pemeriksaan. Selanjutnya saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Kemudian saya akan menghangatkan tangan saya. Kemudian ini bajunya bisa disingkirkan ke atas Pak. Kemudian yang pertama saya lakukan yaitu pemeriksaan pada regio costovertebral, yaitu dilakukan dalam posisi terlentang atau duduk. Nah, saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu apakah terdapat memar, apakah terdapat jejas, apakah terdapat trauma, lecet atau gores. Kemudian apakah terdapat benjolan di regio costovertebral lateral atau abdomen yang diikuti gerakan nafas. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Permisi ya Pak. Saya akan melakukan pemeriksaan balut teman. Bapak bisa tarik nafas. Jika terdapat nyeri saat palpasi dan terdapat konsistensi pada ginjal, nanti balut temannya positif. Kemudian saya akan melakukan balut teman yang sebelah kiri. Permisi ya Pak, Bapak bisa miring ke sebelah kanan ya. Nanti kalau sakit Bapak bisa bilang kepada saya Pak. Sakit Pak? Iya. Bapak bisa tarik nafas. Keluarkan Pak. Kemudian saya akan melakukan perkusi pada regio slide. Jika terdapat bunyi pekak atau area dulles di dinding lateral abdomen, biasanya menandakan adanya trauma ginjal. Jika terdapat pekak pada perkusi tidak berubah dengan perubahan posisi, sedangkan pekak berpindah sesuai dengan posisi jika perdarahan intraperitoneal, terdapat perdarahan pada retroperitoneal. Kemudian saya akan melakukan auskultasi apakah terdengar bising sistolik atau systolic breath atau tidak. Bila ada, kemungkinan terjadi stenosis atau aneurisma arteri renalis. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada regio vesika urinarianya atau pemeriksaan pada suprapublik. Kemudian dilakukan inspeksi terlebih dahulu apakah normalnya yaitu kosong atau volumenya kurang dari 150 cc. Kemudian bila tampak penonjolan yang bulat antara simfisis os pubis dengan umbilikus, dia merupakan penuh. Kemudian apakah terdapat benjolan pada yang tidak teratur pada suprapubis tersebut, itu biasanya terdapat tumor pada buli-buli besar. Kemudian periksa pada skrotumnya. Jika skrotumnya itu tidak terisi, maka kemungkinan terisi hanya satu atau tidak terisi, kemungkinan itu kelainannya UDT atau testisnya itu tidak dapat turun ke skrotumnya. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi. Kalau Bapak terasa sakit atau nyeri, Bapak bisa bilang kepada saya Pak ya. Sakit Pak? Iya.
Jika terasa nyeri, biasanya terdapat sistitis. Kemudian jika teraba ada benjolan-benjolan, itu biasanya terdapat tumor buri-buri, atau pada perempuan itu terdapat ovarium yang membesar dan seminoma teraba. Jika dilakukan colok dubur, jika vesika urinanya penuh, nanti dia akan terasa. Saya akan melakukan perkusi ya Pak, permisi. Jika terdapat bunyi pekak atau dullness di suprapubis, isi dari buli-buli itu lebih dari 150, atau terdapat kista ovarium pada wanita. Warahmatullahi wabarakatuh Pak, perkenalkan nama saya Dr. Lala. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan genitalia eksternal pada laki-laki. Apakah Bapak bersedia? Jika Bapak bersedia, Bapak bisa tidur di atas bed, kemudian Bapak bisa membuka celananya. Sebelumnya Bapak bisa pipis terlebih dahulu ya Pak, dan saya akan mempersiapkan alat dan mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Permisi ya Pak ya. Saya akan melakukan inspeksi dari ujung penis sampai ke pangkalnya. Apakah dia terdapat pembesaran, apakah dia terdapat kemerahan atau tidak. Kemudian apakah sudah disunat atau belum, atau dilakukan sirkumsisi atau belum. Bila sudah disirkumsisi atau sudah disunat, maka nanti prepuciumnya terlalu panjang atau tidak. Kalau misal prepuciumnya itu terlalu panjang, biasanya terdapat recundent preputens. Dan jika orifisiumnya kecil dan kontraksi ketat hingga prepuciumnya tidak dapat ditarik ke belakang, itu biasanya menandakan adanya phimosis. Prepucium yang phimosis kalau dipaksa ditarik ke belakang atau ke corona glandula, itu dia tidak dapat kembali lagi, maka biasanya dia disebut dengan paraphimosis. Sudah dilakukan sirkumsisi pada glandula penisnya, periksa apakah terdapat herpes progenital atau herpes tipe 2, atau terdapat glandula radang pada glans penis atau balanitis. Dan dilakukan inspeksi pada uretranya apakah benar berada pada ujungnya atau tidak. Dimana kalau misal meatus uretranya itu berada pada bagian selain dari tengahnya, yaitu biasanya disebut dengan hipospadia. Dimana hipospadia ada 3. Yang pertama itu dari glandular, atau dia berada pada glandula. Kemudian ada yang dinamakan dengan penil meatusnya itu pada batang penis sampai ke penokralis. Kemudian perineal meatus itu meatusnya pada perineum hingga penis terlipat sama sekali membelah pada skrotum. Kalau epispasdia itu dia terdapat meatus pada bagian dorsumnya. Permisi ya Pak ya, saya akan melakukan palpasi pada areanya Bapak, yaitu nanti akan dilakukan pada seluruh penis, mulai dari prepucium, kemudian batang glandula batang penis, serta ke uretranya. Jika didapatkan phimosis, maka masanya akan terasa lunak atau keras di bawah dari prepucium pada glandula penis atau sulcus coronariusnya. Kemudian jika uretranya seperti tari dan pancarannya kencingnya kurang, maka biasanya terdapat stricture uretra. Kemudian bila teraba batu pada fossa navicularis glandis dan penoscrotalis. Kemudian saya akan melakukan inspeksi pada regio skrotum serta testisnya Bapak, yaitu normalnya kanan lebih tinggi daripada yang kiri. Kemudian apakah terdapat abses, fistel, apakah terdapat gangren, yaitu skrotumnya itu tegang, kemerahan, nyeri, panas, mengkilat, hilang rasa, basah, atau gangren CA sacrum. Kemudian apakah terdapat pembesaran pada skrotum atau yang dinamakan dengan epididymitis, yaitu jika dia dipegang nanti terasa nyeri dengan tanda radang skrotum pada edema dan kemerahan. Kemudian apakah terdapat CA testis, skrotum lebih besar menonjol, tidak ada radang
dan tidak ada nyeri. Kemudian apakah terdapat hidrosel testikulator, yaitu testis besar dan tidak rata dan tidak berbenjol. Apakah terdapat hidrosel funiculus, di mana sisi yang hidrosel ada 2 biji terlihat dari 3 benjolan pada testis. Kemudian apakah terdapat hernia inguinalis, yaitu ususnya dapat masuk ke dalam atau didorong ke dalam rongga abdomen ketika berbaring. Dan apakah terdapat varikosel, di mana nanti akan terdapat gambaran kebiruan yang menonjol dan prekolak-kolak pada skrotum. Dia menghilang bila di keadaan berbaring. Kalau misal keadaan duduk, dia nanti akan terlihat lagi. Kemudian apakah terdapat hematosel, yaitu perdarahan akibat dari trauma pada skrotum, nanti bengkak kebiruan, dimana nanti ada bekas luka yang khas. Kemudian apakah terdapat torsiotestis, dimana nanti dia akan terasa funiculus spermaticus yang meluntir. Kemudian terdapat kemerahan pada testis dan skrotum, kemudian terdapat kemerahan. Normalnya yaitu dim sign, kemudian posisi lebih horizontal dari normal angle side. Saya akan melakukan palpasi. Permisi ya Pak. Diraba dari jumlah testisnya, normalnya yaitu 2, monocidisme atau anacidisme. Apakah terdapat si testisnya itu dapat turun bilateral atau unilateral. Kemudian jika terasa nyeri, Bapak bisa bilang kepada saya, Pak ya, sakit Pak? Iya ya Pak ya. Kemudian kalau misal hidrosel itu nanti dia testisnya tidak dapat diraba. Kemudian dia terdapat fluktuasi dan tes luminasinya nanti akan dilakukan, yaitu hasilnya negatif, positif. Kemudian kalau misal terdapat usus atau massa dari skrotum sampai ke kanalis inguinalis, biasanya dia terdapat hernia skrotalis. Kemudian jika terdapat cacing dalam kantong atau bag of worm, nanti biasanya disebut dengan varikokel. Kemungkinan kalau misal si testisnya itu dia terasa nyeri, kemudian diangkat sedikit, dia tambah terasa nyeri, biasanya terdapat dengan torsiotestis. Pemeriksaan ini dinamakan dengan Frankstein. Jika vas deferens terasa seperti benang besar dan keras dalam skrotum, kalau misal tidak teraba, terjadi agregasi vas deferens, TBC tidak teraba seperti tasbih. Kemudian saya akan melakukan transluminasi atau diafanoskopi, yaitu dengan menggunakan senter atau main light, yaitu dari skrotum di bawahnya, kemudian dilakukan teropong. Interpretasinya yaitu jika terdapat hidrosel dia positif, jika negatif yaitu terjadi pada hernia skrotalis. Permisi ya Pak, iya, Bapak bisa mengangang Pak. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada colok dubur Bapak. Apakah nanti kalau misal teraba konsistensi kenyal atau normalnya itu kenyal dan dia terdapat sulcus teraba. Kemudian kalau misal dia tidak teraba, berarti adanya pembesaran. Kemungkinan terdapat BPH. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak, pemeriksaan telah selesai. Ada yang ditanyakan Pak? Jika tidak ada, Bapak bisa memakai celananya dan bajunya sekarang ya Pak ya. Saya akan mencuci tangan dan membersihkan alat-alatnya. Terima kasih.